Salam sadis, salam hari Kamis, salam lemeskan ototmu, lemaskan pikiranmu. Lihat market jangan stres ya, jadi lemeskan saraf-saraf di otak ya kan, pikiran, tenang aja, lihat-lihat market ya kan. Sau yang gila ya, Sau New ATH terus tembus ke 33 semalam. Semalam saya lihat, saya pengen masuk. Ngeri-ngeri juga ini, lihat-lihat posisi ini salah masuk lagi, karena kemarin udah ada cuan, saya pikir lihat ininya bisa, tapi ya ragu juga, akhirnya jadi penonton, nggak jadi masuk. Kalau masuk kena tendang juga saya, akhirnya ya lihat ini bisa seberapa, lihat dia nutup. Nah terus tadi pagi saya udah masuk, ya tadi pagi udah langsung dia kenceng juga, ya. Tapi terus saya lihat, saya cek lagi, saya lihat udah inilah. Dia tadi di 3356. Saya ada ambil shot di 3356. Ya, tadi sempat ke 3359 something, let's say 3360 lah. Mungkin ada exchange yang 3360 mungkin ya. Karena sedikit lagi 3360, 3359 poin berapa gitu. Let's say 3360. Kalau saya lihat di 3360 kayaknya udah mentok harusnya kenaikan gold ya. Harusnya udah retreat dulu ya. Udah di 3360 ini dia udah harus retreat ini ya. Jadi tadi di 3356 saya ambil posisi sell, sempat anjlok dapat lumayan ya. Lumayan tebal saya dapat, terus saya sisain 30% ya, karena saya lihat kayaknya saya yakin walaupun ini dia agak mantul balik ya, ini saya buat video di 33,39 tadi lebih bawah lagi pas saya TP, lumayan lah saya dapat ya. Saya sisain profitnya 30%, karena saya yakin malam ini walaupun nanti dia volatile, saya rasa malam ini bisa agak koreksi juga gold seharusnya ya. Seharusnya kalau saya lihat dia udah ada retreat ini di 3360, harusnya udah retreat ini ya. Udah harusnya kalau perkiraan saya ya. Jadi ya lihatlah malam ini. Yang penting saya pagi ini udah ada rezeki. Dan sisa saya biarkan. Saya agak yakin hari ini sisa profit saya bisa lebih panjang jadi ular kayaknya kalau malam ini dia asal dia jangan mantul lagi gitu baru nanti buang lagi gitu ya. Tapi kalau dia tahan di sini terus nanti pelan-pelan dia turun, saya rasa malam ini bisa agak koreksi gitu. Harusnya udah retreat ini gold. Udah ini ketinggian ya. Udah untuk bulan ini udah segitu, udah oke, udah tinggi sekali. Jadi ada yang tanya kemarin, kok bisa masuk atau tunggu? Ya tunggu, saya udah pernah buat video beberapa hari lalu, jangan kejar ke atas. Ingat, apa yang naiknya tiba-tiba kenceng begitu, nanti buangannya juga lumayan. Ya, masih ingat nggak? Terakhir waktu BTC drop koreksi itu satu batang sampai 10.000, saya kan udah pernah jelaskan selalu market begitu. Kalau yang naiknya kenceng tiba-tiba ya, nanti buangannya bisa sekali buang juga gede gitu ya. Bulan yang lalu dia naik ya, kirain sekitar 5.000 6.000 satu candle itu buangan kan, karena pernah dipush juga seharga gitu satu tiang, buangannya juga segitu ya BTC ya. Nah terus kali ini dia sempat ke 108.000 ya, naiknya juga lumayan. Nah dari bawahnya naiknya cukup drastis. Nah buangannya juga cukup drastis, satu candle 10.000, sadis itu duit. Makanya ya agak hati-hati.
Terus karena begini ya, saya ingatkan kalian jangan FOMO ya, gold kalau untuk panjang ini. Tapi kalau Anda kena harga atas lama, karena Anda cek lagi, Anda buka gold historinya gitu ya. Pas dia lagi entah mau dia Great Depression dulu sempet hype tapi begitu tuang, atau pas krisis ya, krisis ekonomi begitu dia naik tinggi, nanti pas dia Anda kena FOMO di atas, Anda beli pas dia udah mulai turun koreksi, itu ada yang hold sampai 10 tahun belum balik seperti saat mereka beli di harga atas gitu ya. Jadi Anda boleh lihat histori. Jadi lihat histori, jangan dengar saya ngomong. Jadi supaya Anda belajar juga supaya lebih tahu buat keputusan gitu. Ya. Kalau BTC lain lagi, satu siklus balik lagi 4 tahun ya kan. Tapi kalau gold itu Anda kalau sangkut ya kena harga atas mau balik modal aja itu lebih dari 10 tahun ada. Anda boleh cek tuh histori. Misalnya Anda lihat dia sempat di pucuk ya kan, misalnya yang beli di situ tiba-tiba terus dia koreksi 1-2 tahun kemudian lebih dalam lagi koreksinya, begitu ekonomi agak baik pulih dia turun lagi, Anda harus nunggu krisis lagi. Dan biasanya krisis itu lebih kurang ya 10 tahun sekali gitu, sampai 12 tahun satu itu siklusnya gitu. Jadi Anda akan lama nyangkutnya. Maka saya bilang jangan FOMO, jangan kejar ini. Dan saya udah kasih alternatif. Saya udah bahas lah. Jadi kalau yang nanya lagi, maka kemarin saya agak malas saya jawab. Tapi karena saya lihat kayaknya ini orang baru, saya nggak pernah lihat. Nah, jadi saya coba balas komen juga gitu. Ya. Tapi intinya jangan kejar ke atas, ya selalu ingatkan. Itu aja. Ya. Dan semalam Mbak Jerome speak-nya itu apa? Ada media barat yang bilang tonnya agak hawkish ini. Kalau saya sih enggak sih, bukan hawkish tapi ngambang. Ya, kayak tokai di sungai ya. Jadi ngomongnya itu kayak tokai di sungai yang lagi ngambang dan nggak ada ikan yang makan ya. Di sungai itu nggak ada lele, nggak ada baung. Jadi nggak ada yang makan tokai. Ikan-ikan sungai lain nggak makan tokai kan. Jadi itu. Jadi apa yang dia omongin nggak dimakan. Justru market lihat dia ngambang, buang barang. Karena lihat nggak jelas kan. Juga ini hari ini hari Kamis. Hari Kamis juga besok Good Friday. Ya. Good Friday. Jadi pada holiday, makanya semalam lihat habis dia ngomong itu, dengar dia sebelum dia habis saja, dengar dia ngomong ditanya A, ngomongnya ke Z gitu kan, terus ya lemparnya ke tarif Trump lagi. Gua nunggu, saya masih nunggu reaksi dari tarif ini ke depannya gimana ini. Jadi ya seperti ini, disindir Trump juga, lu urus itu jangan berpolitik. Jadi kelihatan juga rada politik walaupun lihat dia ngomongnya tenang. Memang orangnya santai ngomong, tapi ya ini. Tapi semalam ya ngambang lah. Kalau buat saya dia ngomong itu ngambang, nggak ada ini. Ya semua lihat inilah, nanti tunggu bulan depan, bulan 5 kan ada pertemuan ya, itu interest rate decision. Nanti lihat, mungkin orang akan dari dia ngomong semalam lihat ngambang, orang udah nggak ini. Justru market reaksinya negatif dengan dia ngomong gitu ya, nggak ini. Jadi saya rasa pada akan nunggu next ke depannya di bulan Maret FOMC meetingnya dan Fed fund rate-nya itu di tanggal 7 atau tanggal 8, saya lupa, di kisaran itu ya. Mungkin akan ke depan yang nunggu itu. Hari ini udah tanggal 17 kalau sekitar 20-21 hari sekitar gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk sekarang saya buat video market cap turun
sedikit merah tipis, market cap-nya di 2 triliun, 65 billion, volume naik 5%-an dikit, ya. Nah, dominasinya nggak bersahabat di 63 sekarang, ya. Makanya stuck di situ. Dia punya altcoin pada stuck di situ. Kemarin 62,9 udah stuck, ini 63 lagi, ya. Fear and Greed malah akan naik dia, fear-nya 30. Ini setelan ini. Gimana mau ini dengan posisi begitu? Justru orang nggak tertarik gitu. Ini cuma pancingan aja ini. Lihat altcoin seasonnya nggak gerak, sama 15/100, ya kan? Kayaknya hari ini bisa aja malam ini nanti nutup rada merah gitu, ya. Semalam saham pada tutup merah, cuma SAW yang hijau tebal ngerisau, ya. Tapi hari ini lihat dia udah hit ke 3360, saya pikir udah di situ, harusnya udah retreat di 3360, udah harus retreat itu. Ini saya buat video posisi BTC di 83.872, ya. ETH di 1579, XRP juga agak koreksi di $2.06, ya, pada koreksi tipis lah, ya, merah tipis. Dengan ini faktor BTC DOM sih, DOM yang menguat, ya, nggak bersahabat dengan altcoin. Wah, itu move lumayan buang lagi, ya. Waduh, kalau berani short kemarin dapat juga gitu. Nggak berani sih, lihat dia udah turun, ternyata masih buang juga movement itu. Wah, kalau yang sangkut pusing tuh. Kalau ada yang whole coin movement, lumayan pusing tuh sangkutnya, ya. Hari ini sebab kalau mau trade crypto kayaknya saya sih short sih, ya. Kalau saya akan ambil short itu. Ada beberapa saya lihat gitu. Nanti kita coba lihat inilah. Kalau hari ini juga nggak event, ya, data gembel, ya. Kamis seperti biasa, Kamis data gembel. Oh, hari ini ECB pangkas lagi, ECB yang kenceng terus cut rate, ya. ECB Europe ekonomi amburadul juga tuh, ya. Kanada juga amburadul, ya. Semua pada amburadul, semua rata-rata ekonominya amsyong semua dengan trade war ini. Wah, semalam Dow Jones drop 1,7%, lumayan merah tebal juga nih nutupnya, ya. S&P 500 drop 2,24%, ya. Lumayan nih Dow Jones-nya hampir 700 poin, 69957, S&P 120,9 poin. Nasdaq juga, wah, 3%, 516 poin. Wah, merah ini. Dolar juga rada melemah, ya. Kemarin 99,2, ini Asia market pagi agak hijau dikit, 99,362, hijau tipis 0,2%, ya. Tapi ya dia masih melemah ini. Kelihatan, sebenarnya kelihatan, ya. Ada yang tanya, kok udah resesi ya Amerika? Ya udah masuk sebenarnya, cuma masih mereka nggak mau akui, ya kan. Dengan kondisi ini kan kelihatan itu dolarnya terus melemah gitu, ya. Padahal data kemarin core retail hijau gitu, ya. Retail salesnya naik gitu, ya. Harusnya kan dolar hijau, tapi justru nggak hijau, merah dia, ya. Di situ dengan mata uang yang lemah udah kelihatan ekonominya sebenarnya lemah. Ditambah lagi
dengan Mbak Jerome yang speak semalam ngambang kayak tokai di sungai, ya market tanggapi negatif, ya buang barang lah. Dengan besok agak cepat dia buang weekend ini kan, sebelum masuk tutup hari Jumat, ya kan, karena besok Jumat pada holiday. Mungkin hari ini Kamis, nanti Jumat pagi nutup ininya udah pada banyak buangan saya rasa ini. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini jam 8.15 ini ECB interest rate decision, dia pangkas lagi 0,25 basis point, ya kan? Dia pangkas terus. Dia udah amsyong juga. Ini mata uang euro juga jangan di hold itu. Itu juga akan terus terkuras itu nilainya, ya. Jangan ada yang pegang mata uang euro, ya, melemah terus euro, uangnya juga bisa-bisa suatu hari uang euro juga finish itu. Ini aja sekarang lihat tuh, G7 itu mereka bentuk, ya kan, saling untuk mendukung kerjasama. Sekarang karena perang tarif ini dengan Trump bubar dah. Ini bukan saling ngedukung, sekarang udah saling tusuk ini, ya. Gimana ininya? Ya, kita lihatlah. Jadi hari ini ya itu kemungkinan dari ECB mungkin gold akan ngaruh juga, ya. Untuk Amerika, initial jobless claim, data gembel naik dikit. Nah ini Philadelphia Fed Manufacturing itu drop ini, ya. Sebelumnya 12,5, ini 2,8 doang, ya. Philadelphia Fed Manufacturing-nya drop ini. Ini harusnya dolar melemah nih malam ini, ya. Ya kita lihatlah, bisa aja di bawah 99, bisa aja nanti 98 poin sekian itu mata uang dolar. Ya mungkin aja malam ini agak bisa anomali, dolarnya drop dan gold ikutan koreksi juga. Kalau dolar drop, gold hijau, tapi saya rasa udah pagi ini udah hit dia di 3.360 itu udah kayaknya udah di topnya sementara, harus retreat dulu dia, ya. Udah kayaknya udah mentok ke atas untuk saat ini. Nah untuk kripto, kalau yang mau scalping, saya pantau ini. Mau saya short itu, saya lagi pantau Sonic, ya, Kaspa, dan mantra Om itu kayaknya bisa di short lagi tuh, walaupun ini udah minus dalam 24 jam 9,5% ya. Kayaknya nanti kelapa masih bisa buangan ini di akhir weekend ini, ya, dalam waktu dekat. Itu sih saya pantau, ya. Tapi kayaknya lebih mencondong, lebih saya pantau Kaspa sama Om ini untuk di short ini, ya. Sonic juga bisa dipantau, tapi kayaknya lebih mencondong saya pantau itu Kaspa dan Om Mantra buat di short. Jadi itu aja pembahasan video di hari Kamis ini, ya. Kita lihatlah nanti ke depannya. Ini sementara masih begitu tanking dia, ya. Bisa aja malam ini pada buangan karena besok udah banyak yang libur gitu. Udah akan masuk long weekend, ya kan? Dan mereka memperingati Good Friday. Jadi pembahasan di hari Jumat ini begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. Lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.